Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen operasi, dosen pengampu Bapak Mutawali. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Peramalan. Saya, Fitriana Dwi Cahyati, akan mulai mempresentasikan makalah kami. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Peramalan forecasting merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, menggunakan dan mempertimbangkan data dari masa lampau. Ketepatan secara mutlak dalam memprediksi suatu peristiwa adalah tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, ketika tidak dapat melihat kejadian yang akan datang secara pasti, diperlukan waktu dan biaya yang besar agar mereka dapat memiliki kekuatan dalam menghadapi masa yang akan datang. Pada umumnya, metode peramalan terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih kepada mengandalkan intuisi yang dimiliki manusia daripada penggunaan data historis, sehingga metode ini juga disebut metode peramalan subjektif. Metode ini banyak digunakan dalam mengambil keputusan sehari-hari dalam keadaan yang mendesak. Sedangkan metode kuantitatif adalah metode forecasting menggunakan data-data yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode kausal dan metode time series atau runtun waktu. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan peramalan? 2. Apa tujuan dari fungsi peramalan? 3. Apa saja jenis-jenis peramalan? 4. Apa saja metode peramalan? C. Tujuan. Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan, membahas, serta menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan peramalan atau forecast, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sebuah keahlian. Di samping tujuan utama tersebut, pembahasan ini juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan tugas terstruktur yang diemban kepada pemakalah. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian peramalan. Dalam dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan produksi, sangat penting untuk memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Peramalan atau forecasting merupakan suatu kegiatan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data-data yang tersedia di masa lampau. Peramalan kerap kali digunakan sebagai perencanaan dan operasi kontrol dalam berbagai bidang, seperti manajemen produksi, sistem inventory, kontrol kualitas, perencanaan keuangan, dan analisis investasi. Selain itu, peramalan juga digunakan sebagai alat pembuat keputusan untuk pengeluaran, perencanaan, dan estimasi pertumbuhan di masa yang akan datang. Menurut Arman Hakim, Nasution, dan Yuda Prasetyawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Produksi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Render dan Heiser mendefinisikan peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Hal ini serupa dengan pendapat Subagio. Forecasting adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Menurut Handoko, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Menurut Gaspers, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk ini dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Menurut Taylor, peramalan yaitu sebuah prediksi yang mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. B. Tujuan dan fungsi peramalan. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Menurut Heiser dan Render, peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. 2. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. 3. Peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis.
C. Jenis-jenis peramalan. Menurut Render dan Heiser 2004, pada jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi atau technological forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat memunculkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. 3. Peramalan permintaan atau demand forecast adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupkan. Menurut Taylor, dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi menjadi atas beberapa kategori, yaitu 1. Peramalan jangka panjang. Umumnya, peramalan dilakukan untuk merapalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 2. Peramalan jangka menengah. Umumnya, peramalan dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan datang. Peramalan ini lebih mengkhusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. 3. Peramalan jangka pendek. Umumnya, peramalan dilakukan untuk meramalkan 1-5 minggu ke depan. Peramalan ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain-lain keputusan kontrol jangka pendek. Selanjutnya, makalah akan dipresentasikan oleh rekan kelompok saya, yaitu Fitri Arianti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fitriana. Saya Fitri Arianti akan melanjutkan presentasi makalah kami yang berjudul peramalan. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode peramalan. Yang pertama adalah model kualitatif. Model kualitatif berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam model peramalan. Model ini akan sangat bermanfaat jika data kuantitatif yang akurat sulit diperoleh. Contoh dari metode ini ialah metode Delphi, juri dari opini eksekutif, gabungan tenaga penjualan, dan survei pasar konsumen. Teknik atau metode dalam peramalan kualitatif ialah sebagai berikut. Yang pertama, juri dari opini eksekutif. Di dalam metode ini diambil berdasarkan opini atau pendapat dari sekelompok kecil top manager, baik itu manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik yang seringkali digabungkan dengan model statistik. Yang kedua adalah gabungan tenaga penjualan. Untuk setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya masing-masing yang pada akhirnya akan digabungkan pada tingkat provinsi serta nasional guna mencapai ramalan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah metode Delphi. Metode ini melakukan penyebaran serangkaian kuesioner yang akan disebarkan kepada tiap responden yang kemudian jawabannya akan disederhanakan sebelum diberikan kepada para ahli untuk dibuatkan peramalannya. Metode ini tentunya akan memakan banyak waktu sebab melibatkan banyak pihak seperti bagian yang membuat kuesioner, mengirimkan kuesioner, serta merangkum hasil sebelum diserahkan kepada para ahli untuk dianalisa. Namun, metode ini memiliki banyak keuntungan, yaitu lebih akurat serta lebih profesional, sehingga berpeluang besar akan mendekati aktualnya. Selanjutnya adalah survei pasar atau market survey. Metode ini mendapatkan masukan dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian saat periode yang sedang diamati. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, telepon, atau dengan melakukan wawancara langsung. Yang kedua adalah model kuantitatif. Model kuantitatif yaitu peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Pada model kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan seri waktu atau time series dan casual atau casual methods. Nah, untuk time series atau deret waktu, di dalam analisa deret waktu terdapat keterkaitan antara variabel yang dicari atau dependent dengan variabel yang mempengaruhinya atau independent variable yang dihubungkan dengan waktu seperti mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Di dalam analisa deret waktu, variabel yang dicari adalah waktu. Berikut metode peramalan di dalam analisa deret waktu. Yang pertama yaitu metode smoothing. Kedua adalah metode Bose-Jenkins, dan yang ketiga adalah metode proyeksi tren dengan regresi. Selanjutnya adalah causal methods atau sebab akibat.
yaitu metode yang didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, tetapi bukan dalam bentuk variabel waktu. Metode peramalan yang ada pada causal methods yaitu metode regresi dan korelasi, model input-output, dan juga model ekonometri. Selain metode yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula metode kualitatif. Metode kualitatif sangat mendekati tingkat akurasi data aktual dibandingkan dengan metode lainnya. Pada dasarnya, metode ini memiliki sifat yang subjektif, sebab sangat dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, serta pengalaman seseorang, sehingga hasil peramalan kualitatif dari tiap orang akan berbeda-beda. Baik, sampai di penghujung makalah kami bagian bab 3, yaitu penutup, saya akan memberikan kesimpulan mengenai makalah kami yang berjudul peramalan, yaitu peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa, menurut Nasution 1999. Di dalam peramalan ada dua perbedaan, yaitu model kualitatif dan model kuantitatif. Model kualitatif adalah memasukkan faktor-faktor subjektif dalam model peramalan. Model ini biasanya sangat bermanfaat jika data kuantitatif yang akurat sulit diperoleh. Sedangkan model kuantitatif ialah peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Forecasting atau peramalan sangat penting dilakukan dalam merencanakan serta mengawasi kegiatan produksi baik itu produk maupun jasa. Selain itu, fungsi forecasting juga dapat mendukung perusahaan dalam meraih laba sebesar-besarnya. Suatu peramalan yang baik merupakan inti dari efisiensi aktivitas manufaktur serta jasa, di mana hasil dari peramalan ini akan dipergunakan oleh pihak manajemen dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Tentunya keputusan bisnis yang berhubungan dalam proses pemilihan, perencanaan, kapasitas, dan sebagian besar keputusan yang sifatnya kontinu dalam hal perencanaan, penjadwalan, serta persediaan. Baik, selesai sudah presentasi makalah kami yang berjudul Peramalan. Terima kasih kepada Dr. Mutuali SEIMM sudah memberikan tugas kepada kami mengenai pembuatan makalah. Kami berharap dapat memberikan pengetahuan lebih tentang peramalan atau forecasting kepada para pembaca atau penonton. Kami menyadari pada penulisan makalah ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Kami berharap pembaca atau penonton dapat memberikan masukan untuk makalah kami agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.